Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Valina Sinka Indira dari kelas 5 Manajemen S1. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen pengampu mata kuliah riset operasi yaitu Ibu Mia Kusmiati yang telah banyak memberikan motivasi dan ilmu yang sangat bermanfaat. Selanjutnya saya juga akan mengucapkan terima kasih kepada asisten dosen yaitu Teh Putri yang sudah bersedia untuk membimbing kami di kelas 5E ini. Tak lupa juga untuk teman-teman semua kelas 5E yang sudah berjuang bersama-sama dan saling support hingga saat ini. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi mengenai metode simplex dan analisis sensitivitas yang diajukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah riset operasi yang diampu oleh dosen Ibu Mia Kusmiati. Ujian tengah semester ini dilaksanakan pada tanggal 15 hingga 19 November 2021. Kebetulan saat ini saya sedang berada di dalam rumah, jadi mohon maaf jika nantinya akan banyak suara-suara yang mengganggu. Oke, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Yang pertama, kita akan membahas tentang metode simplex. Apa itu metode simplex? Metode simplex adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear dengan manipulasi aljabar. Metode simplex ini merupakan metode lanjutan dari metode grafik. Apa disebut lanjutan? Karena dalam metode grafik hanya dapat memecahkan masalah pemrograman linear satu variabel saja. Sedangkan dalam metode simplex ini kita dapat menggunakan atau memecahkan masalah pemrograman linear yang lebih dari 2 variabel. Adapun untuk syarat metode simplex, yaitu yang pertama, semua kendala persamaannya dengan ruas kanan non negatif. Yang kedua yaitu semua variabelnya tidak negatif, baik itu variabel X maupun variabel Y. Langkah yang pertama yaitu kita harus mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan ruas kanan non negatif. Jika kendalanya bersifat kurang dari, maka kita harus menambahkan variabel slash. Jika kendalanya lebih dari, maka kita harus mengurangkan surus. Dapat dilihat contohnya seperti ini. Nah, dalam contoh kekurangan, untuk mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan, maka kita dapat menambahkan plus S1. Sebaliknya, jika kelebihan, maka kita harus mengurangkan dengan min S2. Selanjutnya yaitu transisi dari solusi grafis ke aljabar. Ini dilakukan untuk menentukan visible basis awal. Contohnya dapat dilihat seperti ini. Jangan lupa untuk mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Nah, dengan metode grafik ini, maka kita akan memperoleh grafik seperti ini. Jika dirasa masih kurang percaya, maka kita dapat menentukan solusi lagi. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu variabel basis dan variabel non-basis. Variabel non-basis adalah variabel yang nilainya dinolkan, sedangkan variabel basis yaitu variabel yang nilainya tidak dinolkan. Nah, dalam tabel ini, kita memperoleh jumlah pasangan variabel non-basis dan variabel basis. Ini tidak hanya asal mencocokkan, tetapi ada rumusnya yaitu dengan menggunakan rumus kombinasi. Yaitu kita harus mensubstitusikan persamaan ini dengan variabel basisnya. Di sini kita akan mensubstitusikan persamaan yang pertama yaitu 2x1 plus x2 plus s1. Nah, karena x1 dan x2-nya 0, maka dapat diperoleh hasil persamaan pertamanya yaitu 4 dan persamaan yang kedua yaitu 5. Nah, solusi basis di sini yaitu 4,5. Yang variabel ini merupakan variabel yang visible karena nilainya tidak negatif atau positif semuanya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam metode sederhana. Metode sederhana ini akan memberikan rincian komputasi dari algoritma simplex. Di sini ada persamaan dan kendalanya. Nah, persamaan dan kendala ini kita akan masukkan ke dalam tabel untuk ditentukan mana yang akan masuk basis dan mana yang akan keluar basis. Menentukan yang akan masuk basis yaitu kita dapat mencari barisan Z angka yang paling kecil. Nah, angka yang paling kecil dari barisan Z ini yaitu terletak dalam kolom X1 yaitu min 4. Nah, maka kolom X1 ini kita akan sebut dengan yang masuk basis. Nah, untuk menentukan yang keluar basis yaitu kita dapat menentukan dengan rasio. Rasio di sini yaitu dapat
dapat dilakukan dengan cara membagi solusi dengan yang masuk basis tadi. Nah, setelah dibagi, kita akan menentukan angka positif mana yang paling minimum. Di sini angka positif yang paling minimum yaitu 4. Nah, maka yang akan keluar basis di sini ada barisan dari S1. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam iterasi yang pertama. Nah, dalam iterasi pertama ini kita akan melakukan perhitungan dengan metode Gauss-Jordan. Sebelumnya kita telah mengetahui mana yang masuk basis dan mana yang keluar basis. Untuk yang masuk basis kita sebut dengan kolom pivot, dan yang keluar basis kita sebut dengan baris pivot. Nah, di sini angka 6 dengan elemen pivot. Nah, angka 6 ini harus diubah menjadi angka 1. Dan nilai X1 yang lainnya kita ubah menjadi angka 0. Nah, caranya dengan membagi keseluruhan dibagi dengan 6. Cara selanjutnya yaitu dapat dilihat seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke iterasi yang kedua. Nah, iterasi yang kedua ini dilakukan karena persamaannya masih ada yang bersifat negatif. Caranya sama, yaitu kita akan menentukan mana yang akan masuk basis dan mana yang akan keluar basis. Di sini yang masuk basisnya itu ada dalam kolom S2 dan yang keluar basisnya ada dalam barisan S2. Nah, angka 4/3 ini kita sebut dengan elemen pivot, maka 4/3 ini kita harus diubah menjadi angka 1 dan barisan ini kita harus mengubah menjadi angka 0. Caranya dapat dilihat seperti ini ya. Nah, setelah kita melakukan iterasi yang pertama dan iterasi yang kedua ini, maka kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Di sini barisan Z itu ternyata sudah optimal, yang artinya nilainya tidak ada yang negatif. Dapat terlihat di sini Z-nya yaitu 21, X1-nya 3, X2-nya 3/2. Nah, untuk S1 dan S2-nya hasilnya 0 karena itu merupakan variabel slack. Untuk S3-nya 5/2 dan S4-nya 1/2. Oke, selanjutnya kita dapat menyimpulkan bahwa langkah-langkah metode simplex ini ada 5. Yang pertama yaitu kita dapat mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Yang kedua yaitu kita dapat menentukan penyelesaian basis awal. Yang ketiga yaitu kita mengecek optimalitas. Yang keempat yaitu kita dapat menentukan variabel non-basis yang masuk menjadi variabel basis dan variabel basis yang keluar menjadi variabel non-basis. Yang kelima yaitu kita dapat menyusun tabel baru dan kembali ke langkah 3 sampai penyelesaian optimalnya diperoleh. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu solusi mulai buatan. Nah, fungsi kendala dalam pemrograman linear tidak hanya dibentuk oleh kurang dari saja, tetapi ada juga yang lebih dari dan sama dengan, atau kita dapat sebut dengan persamaan. Jika kendalanya bersifat kurang dari, maka kita akan menambahkan variabel slack. Dan jika kendalanya lebih dari, itu kita mengurangkan dengan variabel surplus. Nah, ketika kita menambahkan variabel surplus, dia tidak bisa menjadi variabel basis awal. Maka dari itu, kita harus menambahkan satu variabel, yaitu kita sebut dengan variabel buatan atau artificial variable. Nah, dalam solusi mulai buatan ini ada dua metode. Yang pertama ada metode Big M. Metode Big M ini yaitu merupakan versi dari algoritma simplex dengan langkah pertama yaitu menemukan visible dengan menambahkan variabel artificial ke masalah. Nah, variabel surplus ini tidak termasuk variabel basis karena koefisiennya min. Agar bersifat positif, maka kita akan menambahkan variabel artificial. Selanjutnya yaitu ada teknik yang digunakan untuk membuat variabel buatan bernilai 0 pada solusi yang optimal. Yang pertama yaitu untuk maksimisasi variabel buatan pada fungsi tujuannya mempunyai koefisien min m. Sedangkan untuk minimisasi yaitu koefisiennya plus m atau m besar. Nah, karena koefisien variabel basis pada tabel simplex harus 0, maka variabel buatan pada fungsi tujuan harus diganti dengan nilai dari fungsi kendala yang memuat variabel buatan tersebut. Nah, untuk tahapan metode Big M, yang pertama kita harus mengubah kendala ruas kanan menjadi positif dan lakukan identifikasi masalah. Yang kedua yaitu ubah setiap kendala ke dalam bentuk baku.
Yang ketiga yaitu fungsi kendala lebih dari sama dengan atau sama dengan tambahkan variabel buatan dengan R-nya lebih besar daripada 0. Yang keempat yaitu memisalkan M, suatu bilangan yang sangat besar, pada fungsi tujuan. Yang terakhir yaitu karena setiap variabel buatan akan masuk basis, nah setiap variabel tersebut harus dieliminasi dari baris 0. Setelah itu dapat dilakukan dengan cara metode simplex. Metode yang kedua yaitu ada metode dua fase. Metode dua fase ini yaitu membatasi penggunaan konstanta M. Dalam metode ini dapat memecahkan masalah pemrograman linear dalam dua fase. Fase yang pertama yaitu untuk menemukan penyelesaian basis visible awal. Nah, jika ditemukan maka bisa lanjut ke dalam fase yang kedua. Fase yang kedua ini untuk menyelesaikan masalah aslinya. Selanjutnya yaitu ada tahapan dari metode dua fase. Nah, dalam metode dua fase ini langkah 1 dan langkah 3 itu sama dengan metode Big M. Yang pertama yaitu kita harus mengubah kendala sehingga ruas kanannya menjadi positif dan lakukan identifikasi masalah. Yang kedua yaitu mengubah setiap kendala ke dalam bentuk baku. Yang ketiga yaitu untuk fungsi kendala lebih dari sama dengan dan sama dengan itu kita harus menambahkan variabel buatan. Nah, yang membedakan antara metode dua fase dan metode Big M ini adalah pada langkah yang selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengabaikan fungsi tujuan asli. Kemudian gunakan fungsi objektif W-aksen untuk penjumlahan semua variabel artifisial. Nah, langkah ini kita sebut dengan fase yang pertama. Lalu kita akan melanjutkan dengan metode simplex seperti biasa. Nah, setelah kita melakukan metode simplex optimal. Jika W-aksennya ini lebih dari 0, itu tidak ada solusi. Maka tidak bisa masuk ke dalam fase yang kedua. Nah, jika W-aksennya ini sama dengan 0, maka kita bisa masuk ke dalam fase yang kedua. Fase yang kedua ini menggabungkan fungsi tujuan asli dengan tabel fase yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas ini yaitu mempelajari perubahan yang terjadi pada penyelesaian optimal jika diadakan perubahan parameter pada model. Pada analisis sensitivitas terdapat dua metode. Yang pertama yaitu metode grafik dan yang kedua yaitu metode simplex. Metode grafik diajukan untuk permasalahan yang terdapat dua variabel saja. Untuk metode simplex digunakan untuk dari dua variabel. Ada tahapan dari metode grafik dan metode simplex. Untuk tahapan metode grafik yang pertama yaitu perubahan koefisien fungsi objektif. Nah, fungsi objektif dua dimensi yaitu maksimum dan minimum. Misalnya Z sama dengan C1 X1 plus C2X2, gradiennya yaitu C1 per C2. Nah, perubahan nilai gradien ini akan merubah gradien garis selidik. Perubahan ini mungkin menyebabkan perubahan penyelesaian optimal berada titik sudut yang berbeda. Yang kedua yaitu perubahan nilai ruas kanan dalam kendala. Nah, dia menyatakan batasan sumber. Jika nilai ruas kanannya berubah, Z-nya juga akan berubah. Berubahnya yaitu bertambah atau berkurang. Yang ketiga yaitu ada pseudo price atau dual price. Nah, kendala ke I ini adalah perubahan nilai optimal Z jika ruas kanan kendala I-nya bertambah satu satuan. Selanjutnya itu ada tahapan metode simplex. Untuk tahapan metode simplex ini yang pertama yaitu perubahan koefisien fungsi objektif ya, dan yang kedua yaitu perubahan nilai ruas kanan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga dapat dipahami. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.